Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat ingin menyapa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita di hari pertama menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini dirahmati, diampuni, dan yang paling khusus diterima ibadah siam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ibadahnya pun istimewa dan karunia-Nya pun begitu istimewa. Tidak hanya Allah menghadirkan balasan-balasan akhirat yang sangat luar biasa, bahkan menjadikan satu pintu di surga khusus bagi orang yang gemar berpuasa dengan nama Ar-Rayyan itu. Lebih dari itu, ada bonus yang Allah bisa berikan pada setiap orang puasa, khususnya di bulan Ramadan saat ia masih berada di dunia. Bonus ini disampaikan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis yang diteruskan oleh sahabat Abdurrahman bin Sakhr atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah, tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabus Shiyam, nomor hadis yang ke-38. Nabi menyampaikan, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shama Ramadhana, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Man itu isim mausul, konjungsi menunjuk pada satu pelaku, subjek, kadang-kadang ke objek, tapi bentuknya tunggal, sifatnya terbuka. Artinya bisa lelaki, perempuan, tua, muda, semua terbuka. Allah memberikan kesempatan pada setiap personal kita, tanpa kecuali, tanpa batas, sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk menunaikan puasa Ramadan. Apa yang ditawarkan oleh Allah melalui lisan Nabi ini? Pertama, imanan wahtisaban. Tidak semua orang yang puasa, tapi khusus yang menunaikan puasa Ramadannya dengan penuh keimanan dan ketulusan. Kalimat hadisnya, imanan, dia tunaikan puasa itu dengan penuh kekuatan iman. Imanan. Wahtisaban, dan tulus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahtisaban. Saudaraku, apa yang kemudian dimaksudkan lewat hadis ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, orang yang menunaikan puasanya dengan penuh keimanan dan ketulusan karena Allah, maka ia akan mendapatkan bonus saat di dunia, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu sejak ia mulai baligh sampai dengan di hari itu dia berpuasa. Bayangkan berapa usia kita dari sejak baligh sampai saat ini. Ada yang 30, 40, 50 tahun, lebih daripada itu. Berapa dosa yang sudah pernah diperbuat sampai hari pertama Ramadan ini. Sampai di hari Jumat ini. Ada berita yang sangat menggembirakan, kata Nabi, dan tentunya ini langsung berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapa yang menunaikan puasanya, benar ditunaikannya karena iman dan ketulusan, maka ia berpotensi digugurkan, diampuni semua dosanya sampai di hari itu dia puasa. Masya Allah. Tapi seperti apa kualifikasi orang yang menunaikan puasa dengan iman dan tulus itu? Ini yang akan saya detilkan. Kita sering bahas bahwa kalimat iman itu seringkali bersanding dengan amal saleh. Iman sering disandingkan dengan amal saleh, dan ini selalu bergandengan satu dengan yang lainnya. Ya, saya sering sampaikan, iman itu amalan hati. Amalan hati butuh pembuktian. Pembuktiannya lewat pekerjaan anggota tubuh. Pekerjaan disebut dengan amal. Karena ia disupport dengan cahaya iman, maka semua pekerjaan anggota tubuh kita pasti akan mengarah pada yang baik. Baik dalam bimbingan Allah disebut saleh. Karena itu kalau digabungkan pekerjaan dan baik menurut pandangan Allah disebut dengan amal saleh. Ya, orang yang beriman maka cahaya dalam hatinya akan membimbing seluruh tubuhnya untuk mengerjakan amal saleh. Karena itulah dalam Al-Quran sering disandingkan kata iman dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu iman wa 'amilus shalihat.
Iman bersanding dengan amal saleh. Dalam rumus tafsir, jika ada ayat dalam Al-Quran atau bahkan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata iman dalam bentuk apapun, bisa kata benda kah, kata kerja kah, jika dia bersanding dengan amal soleh, maka ini struktur dasarnya. Amal soleh sebagai pembuktian dari iman. Tapi jika kata imannya berdiri sendiri, tidak disebutkan amal solehnya, maka ini dimaksudkan amal soleh ini sudah otomatis terkandung dalam kalimat iman ini, sehingga saking diketahuinya tak perlu disebutkan lagi. Orang beriman pasti beramal soleh. Itu yang dimaksudkan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-52 ayat 21. Surah At-Tur ayat 21 Allah firmankan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahim." Baik, walladzina amanu, dan orang tua yang beriman itu. Tidak disebutkan amal salehnya. Ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh keturunannya sama-sama beriman juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka mereka akan dikumpulkan semuanya di surga. Jadi kalau orang tua beriman, mendidik anaknya beriman juga, dipelihara imannya sampai wafat, mereka semua akan dikumpulkan di surga, satu keluarga. Tapi kan syarat masuk surga tidak cukup dengan iman, mesti ada amal soleh. Karena itu kalimat surga pertama di surah kedua Al-Baqarah ayat 25 dibuka dengan iman dan amal soleh. Ya, wabasyiril ladzina amanu iman wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, berikan kabar gembira pada orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal saleh, disiapkan bagi mereka pilihan berbagai surga yang mengalir keindahan-keindahan di bawahnya dan sekitaran-sekitarannya.